Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai gelombang bunyi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Novita Wardah dengan NIM 140142150 pada mata kuliah Konsep Dasar IPA di Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Bunyi atau suara dapat terdengar karena adanya getaran menjalar ke telinga pendengar. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama ada refleksi atau dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Yang kedua ada interferensi atau dapat dipadukan. Seperti halnya cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Yang ketiga dapat dibiaskan atau deviasi. Deviasi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang atas antara dua medium yang berbeda. Yang keempat atau terakhir dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Selanjutnya, klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena tiga hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium merambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua ada audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kita, yaitu manusia. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatan. Medium rambatan dapat berupa zat cair, padat, dan udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa. Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Selanjutnya, cara menghitung cepat rambat. Yang pertama melalui zat padat. Rumusnya yaitu V akar E per Pi, di mana V itu cepat rambat bunyi, E itu modulus Young, dan Pi adalah massa jenis. Yang kedua melalui zat cair. Rumusnya V sama dengan akar B per Pi, di mana V merupakan cepat lambat dan B adalah modulus bulk dan Pi adalah massa jenis. Yang ketiga melalui udara atau gas. Rumusnya V sama dengan akar Y RT per M, di mana V merupakan cepat rambat, Y merupakan konstanta Laplace, R merupakan konstanta gas umum, T merupakan suhu gas yang bisa digunakan dengan Kelvin, M merupakan massa molekul relatif gas. Dan persamaan cepat rambat bunyi sendiri yaitu rumusnya
menggunakan S per T atau F sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Dengan keterangan V merupakan cepat rambat bunyi, lambda merupakan panjang gelombang bunyi, dan V merupakan frekuensi bunyi. Dan selanjutnya pengaplikasian pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengaplikasiannya kita dapat 1. Mengukur kedalaman laut, 2. Mengetahui kandungan ikan di bawah laut, 3. Mengukur panjang lorong gua, yang keempat menyelidiki lapisan bunyi, dan yang terakhir 5. Mendeteksi kerusakan pada logam. Dan ini daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.